Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Sunarios Maba 75. Pada video kali ini saya akan membahas soal SBMPTN tahun 2018 soal nomor 15. Namun sebelum kita membahas soal nomor 15, saya ingatkan sekali lagi untuk subscribe channel Sunarios Maba 75 bagi yang belum pernah subscribe. Kenapa? Karena dengan subscribe kalian bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya. Baiklah, langsung saja kita bahas soal nomor 15. Soal nomor 15. Manakah kalimat yang tidak efektif? Nah, untuk membahas soal ini, kita perlu mengingat kembali video-video yang kemarin yang membahas tentang kalimat efektif. Ada 6 syarat kalimat efektif yang telah saya sampaikan pada video sebelumnya. Namun saya ingatkan kembali, saya ulas sekali lagi apa saja 6 syarat kalimat efektif itu. Syarat-syaratnya yaitu ada minimal ada subjek dan predikat, kemudian tidak pleonasme, tidak ambigu, tidak rancu atau tumpang tindih atau tidak terkontaminasi, atau memiliki kesejajaran konsep. Kemudian yang kelima, tidak terinterferensi bahasa lain, baik bahasa lisan maupun bahasa asing. Kemudian logis. Nah, ini 6 syarat kalimat efektif. Jadi sebelum menjawab kita harus paham ini dulu, memahami ini dulu. Kuncinya di sini. Nah, setelah kita memahami 6 syarat kalimat efektif ini, kemudian kita baru menganalisis kalimat-kalimat di dalam pilihan jawaban soal nomor 15 ini. Ya, ada 5 pilihan jawaban. Jawaban A, masyarakat adat mengkhawatirkan hak mereka atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam. Coba kita analisis kalimat ini. Untuk kalimat jawaban A, masyarakat adat mengkhawatirkan hak mereka atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam. Kalau kita penggal berdasarkan fungsinya, maka kalimat ini akan terbagi menjadi masyarakat adat mengkhawatirkan hak mereka atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam. Masyarakat adat di sini posisinya sebagai subjek, mengkhawatirkan sebagai predikatnya, hak mereka atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam sebagai objeknya. Nah, masyarakat adat di sini sebagai subjek, predikatnya apa? Mengkhawatirkan. Ingat hukum peluluan KPTS apabila mendapatkan imbuhan. Nah, di sini mengkhawatirkan kata dasarnya adalah khawatir. Khawatir di sini mengapa tidak luluh? Karena di situ ada gugus konsonan atau biasa disebut dengan istilah kluster KH. Sehingga ketika mendapatkan imbuhan maka KH di situ tidak akan lulu, sehingga tetap menjadi mengkhawatirkan. Jadi penulisan ini sudah benar. Dan imbuhan yang digunakan adalah imbuhan mekan, yang artinya apa? Predikat ini pasti diikuti objek. Dan hak mereka atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam itu posisinya sebagai objek. Jadi kalimat jawaban A di sini tidak ada masalah. Artinya jawaban A bukan pilihan jawabannya. Lalu kita lanjut untuk pilihan jawaban B, yaitu dengan demikian terdapat 5.000 kelompok masyarakat adat yang berada di 90 negara di dunia. Coba kita analisis untuk kalimat jawaban B ini. Dengan demikian di sini sebagai apa? Sebagai konjungsi, kata sambung. Kata sambung apa? Kata sambung antar kalimat. Letaknya di awal kalimat, diakhiri dengan tanda koma. Nah, itu adalah konjungsi. Kemudian terdapat sebagai apa? Predikat. Predikat apa? Predikat bentuk pasif. Lalu 5.000 kelompok masyarakat adat yang berada di 90 negara di dunia, ini sebagai subjeknya. Lalu di sini coba kita perhatikan penulisan angka 5.000 kelompok. Kenapa ada tanda titik di situ? Karena 5.000 menyatakan jumlah. Makanya harus ada tanda titik di situ. Sehingga penulisan di sini, penggunaan angkanya juga sudah benar, struktur kalimatnya juga sudah benar, sehingga jawaban B juga bukan pilihan jawabannya. Lalu jawaban yang C bagaimana? Jawaban yang C, dalam musyawarah masyarakat adat tahun lalu,
telah dibicarakan hak dan kewajiban mereka. Coba kita analisis kalimat ini. Kalimat pilihan jawaban yang C. Dalam musyawarah masyarakat adat tahun lalu, di sini sebagai keterangan, telah dibicarakan hak dan kewajiban mereka. Jadi dalam musyawarah masyarakat adat tahun lalu ini sebagai keterangan. Kenapa kok keterangan? Karena di sini ada kata dalam. Telah dibicarakan sebagai predikatnya dan hak dan kewajiban mereka sebagai subjeknya. Nah, dalam musyawarah masyarakat adat tahun lalu ini mengapa dijadikan sebagai keterangan atau disebut sebagai keterangan? Karena di sini ada kata dalam. Dalam itu apa? Dalam adalah kata depan atau preposisi. Frase atau klausa yang mengikuti preposisi, maka dia posisinya sebagai keterangan. Nah, ini pemakaiannya juga harus sesuai. Kalau di depan menggunakan dalam, maka predikatnya harus menggunakan bentuk pasif. Tapi kalau misalnya dalam dihilangkan, maka predikatnya harus menggunakan bentuk aktif. Jadi musyawarah masyarakat adat tahun lalu telah membicarakan hak dan kewajiban mereka. Nah, seperti itu juga boleh. Jadi syaratnya, kalau kita menggunakan bentuk aktif, maka kata dalam di awal kalimat harus dihilangkan. Tetapi kalau predikatnya menggunakan bentuk pasif, maka kata dalam di depan harus ada. Nah, ini opsional kalimat yang seperti ini. Nah, kalau kalimatnya menjadi musyawarah masyarakat adat tahun lalu telah membicarakan hak dan kewajiban mereka, maka musyawarah masyarakat adat tahun lalu di situ sebagai subjek, telah membicarakan predikat, hak dan kewajiban mereka sebagai objeknya. Tapi kalau kalimatnya dibentuk seperti ini dalam musyawarah masyarakat adat tahun lalu, maka di situ frase itu sebagai keterangan. Telah dibicarakan sebagai predikatnya, hak dan kewajiban mereka sebagai subjeknya. Nah, jadi untuk pilihan jawaban C, kalimat pada pilihan jawaban C juga tidak ada kesalahan, sehingga jawaban C bukan pilihan jawabannya. Lalu jawaban D bagaimana? Coba kita lihat jawaban D. Perubahan iklim menjadi persoalan bukan hanya bagi manusia, melainkan juga bagi alam. Coba kita analisis untuk kalimat jawaban D. Perubahan iklim menjadi persoalan bukan hanya bagi manusia, melainkan juga bagi alam. Perubahan iklim sebagai subjeknya menjadi sebagai predikatnya persoalan bukan hanya bagi manusia, melainkan juga bagi alam, ini sebagai pelengkap. Kenapa pelengkap? Karena kata menjadi tidak bisa diubah menjadi dijadi, tidak bisa diubah menjadi bentuk pasif. Jadi ada beberapa predikat yang memang tidak bisa dijadikan dalam bentuk pasif. Dan semua itu dikatakan di dalam bahasa Indonesia dikatakan dengan istilah copula. Jadi ingat, di dalam bahasa Indonesia ada beberapa predikat yang memang tidak bisa dipasifkan, tidak ada bentuk pasifnya. Sehingga yang mengikuti itu dikatakan sebagai pelengkap. Yang di dalam bahasa Indonesia predikat yang seperti ini dikatakan dengan istilah copula. Ada 6 kata yang tergabung di dalam kelompok ini. Apa saja? Adalah, ialah, yaitu, yakni, merupakan, menjadi. Nah, predikat-predikat ini tidak ada bentuk pasifnya, sehingga yang mengikuti 6 predikat ini adalah, ialah, yaitu, yakni, merupakan, menjadi, itu semuanya pasti pelengkap. Jadi di sini perubahan iklim menjadi persoalan bukan hanya bagi manusia, melainkan juga bagi alam. Nah, di sini strukturnya terdiri atas subjek, predikat, dan pelengkap. Tapi yang perlu kita perhatikan lebih jauh lagi, di sini ada istilah bukan hanya. Kenapa? Karena kata bukan selalu berpasangan dengan kata melainkan. Bukan hanya, melainkan juga. Tetapi kalau misalnya di depan menggunakan kata tidak hanya, maka di belakang harus menggunakan kata tetapi juga. Nah, ini pasangan, tidak boleh dibolak-balik. Jadi kalau misalnya di depan ada bukan hanya, di belakang menggunakan kata tetapi juga, nah ini jelas kalimat yang salah, tidak sejajar. Kalau misalnya di depan menggunakan kata tidak hanya, di belakang menggunakan melainkan juga, ini juga salah. Jadi jangan sampai
salah pasangan. Bukan hanya pasangannya, melainkan juga tidak hanya pasangannya, tetapi juga. Nah, ini juga harus paham. Nah, di sini menggunakan bentuk pasangan yang sudah benar, atau biasa dikatakan dengan istilah kata sambung korelatif. Tidak hanya, tetapi juga. Bukan hanya, melainkan juga. Nah, ini harus berpasangan. Oke, untuk selanjutnya adalah pilihan jawaban yang E. Bentuk kegiatan ini adalah menyusun desain, mengembangkannya, dan pemasaran produknya. Bagaimana dengan kalimat ini? Coba kita analisis. Untuk kalimat pilihan jawaban E, bentuk kegiatan ini adalah menyusun desain, mengembangkannya, dan pemasaran produknya. Secara struktur kalimat ini terdiri atas bentuk kegiatan ini adalah menyusun desain, mengembangkan, dan pemasaran produknya. Nah, di sini bentuk kegiatan ini sebagai apa? Subjeknya adalah sebagai apa? Predikat. Seperti yang saya katakan tadi, adalah, ialah, yaitu, yakni, merupakan, menjadi. Ini adalah bentuk predikat yang berfungsi sebagai kopula. Nah, itu. Sehingga yang mengikutinya pasti pelengkap. Nah, kemudian di sini kita coba perhatikan kata menyusun, mengembangkannya, pemasaran. Ada yang aneh tidak di sini? Ada yang mengusik perhatian apa tidak? Tentu ada. Yang mana? Yaitu pemasaran. Di awal, ini bentuk rincian. Di awal ada kata menyusun, dilanjutkan mengembangkan, kemudian pemasaran. Artinya apa? Artinya di sini ada penggunaan imbuhan yang tidak sejajar. Sehingga kalau kita menggunakan kata menyusun, pada kata kedua sudah benar, mengembangkan. Nah, pada kata yang ketiga ini ada kesalahan, pemasaran. Harusnya apa? Memasarkan. Harusnya seperti itu, memasarkan produknya, bukan pemasaran produknya. Nah, penggunaan kata pemasaran produknya ini mengakibatkan kalimat ini tidak sejajar. Sehingga soal nomor 15 ini jawabannya adalah yang E, yaitu pemasaran. Di sini salah, yang betul adalah memasarkan. Artinya apa? Tidak ada kesejajaran pada kalimat pilihan jawaban E. Pemasaran di situ tidak sejajar dengan mengembangkan. Yang sejajar adalah memasarkan. Jadi jelas soal nomor 15 ini jawabannya adalah yang E. Demikian pembahasan soal SBMPTN tahun 2018, soal nomor 15. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya ingatkan sekali lagi, bagi yang belum subscribe, segera subscribe. Karena dengan subscribe, kalian akan mendapatkan video-video terbaru dari saya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.